Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Aksal Jaminaldo Musti, BP 2016-0052, lalu ada Miftahul Jannah, BP 2016-0053, lalu ada Rahma Hidayati, BP 2016-0057. Dan yang terakhir ada Fadila Maharani, BP 1716-0034. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang materi mengenai analisis dan identifikasi golongan. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, kami akan membagi tahapan dan pengenalan terhadap materi yang akan dibacakan oleh kelompok 2. Yang pertama akan dibacakan oleh Miftahul Jannah, lalu materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Hidayati mengenai besi dan kobal, dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, dan materi yang keempat akan dibacakan oleh Kak Fadila Maharani mengenai nikel sama zinc. Baiklah, langsung saja pembacaan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, BP 20160053 dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai analisis dan identifikasi golongan 3. Identifikasi kation golongan 3A, Al3+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+. Reaksi golongan, endapan-endapan dengan berbagai warna, besi 2 sulfida hitam, aluminium hidroksida putih, kromium 3 hidroksida hijau, nikel sulfida hitam, kobalt sulfida hitam, mangan 2 sulfida merah jambu, dan zinc sulfida putih. A. Aluminium Al atau Ar. Aluminium adalah logam putih yang liat dan dapat ditempa, bubuknya berwarna abu-abu. Aluminium melebur pada 659 derajat Celcius. Ion-ion aluminium Al3+ membentuk garam-garam yang tak berwarna dengan anion-anion yang tak berwarna. Reaksi-reaksi ion aluminium 3. Reaksi-reaksi ion aluminium 3. Yang pertama, larutan amonium, endapan putih seperti gelatin, yaitu aluminium hidroksida, AlOH3, yang larut sedikit dalam reagensia berlebihan. Al3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menjadi AlOH3 ditambah 3NH4+. Yang kedua, larutan natrium hidroksida. Endapan putih aluminium hidroksida Al3+ ditambah 3OH menjadi AlOH3. 3. Larutan amonium sulfida. Endapan putih dari aluminium hidroksida 2Al3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O menjadi 2AlOH3 ditambah 3H2S. Yang keempat, larutan natrium asetat tak diperoleh endapan dalam larutan netral, dingin, tetapi dengan mendidihkan reagensia berlebihan. Terbentuk endapan dari aluminium asetat basah, AlOH2, CH3COO. Al3+ ditambah 3CH3COO ditambah 2H2O menjadi AlOH2, CH3COO ditambah 2CH3COOH. Yang kelima, larutan natrium fosfat. Endapan putih aluminium fosfat Al3+ ditambah HPO4 menjadi AlPO4 ditambah H+. Yang keenam, larutan natrium karbonat. Endapan putih aluminium hidroksida Al3+ ditambah 3H2O menjadi AlOH3 ditambah 3H+.
Yang ketujuh, reagensia aluminon atau larutan garam amonium dari asam aurina trikarboksilat menghasilkan suatu kompleks atau bubuk berwarna merah terang. 8. Reagensia alizarin, endapan merah dengan aluminium hidroksida. 9. Reagensia alizarin es atau natrium alizarin sulfonat menghasilkan endapan merah dalam larutan amoniakal. Yang ke-10, reagensia quinalizarin atau 1258 tetrahidroksiantraquinone menghasilkan endapan atau pewarnaan merah. 11. Uji kering atau uji pipa tiup dengan natrium karbonat menghasilkan zat padat putih yang tak dapat dileburkan, yang berkilau ketika panas. B. Kromium Cr atau Ar. Kromium adalah logam kristalin yang putih, tak begitu liat dan tak dapat ditempa. Dengan berarti ia melebur pada 1765 derajat Celcius. Logam ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Jika tak terkena udara, akan terbentuk ion-ion kromium 2. Cr ditambah 2H+ menjadi Cr2+ ditambah H2. Cr ditambah 2HCl menjadi Cr2+ ditambah 2Cl- ditambah H2. Reaksi ion-ion kromium 3 untuk mempelajari reaksi-reaksi ini, yang pertama, larutan amonia, endapan seperti gelatin yang berwarna abu-abu hijau sampai abu-abu biru, yaitu kromium 2 hidroksida, CrOH3. Cr3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menjadi CrOH3 ditambah 3NH4+. 2. Larutan natrium hidroksida, endapan kromium 3 hidroksida Cr3+ ditambah 3OH- menjadi CrOH3. Yang ketiga, larutan natrium karbonat, endapan kromium 3 hidroksida, 2Cr3+ ditambah 3CO3 ditambah 3H2O menjadi 2CrOH3 ditambah 3CO2. Yang keempat, larutan amonium sulfida, endapan kromium 3 hidroksida, 2Cr3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O menjadi 2CrOH3 ditambah 3H2S. Yang kelima, larutan natrium asetat, tak ada endapan. Yang keenam, larutan natrium fosfat, endapan hijau kromium 3 fosfat, Cr3+ ditambah HPO4 menjadi CrPO4 ditambah H+. Yang ketujuh, uji kromat. Ion kromium 3 dapat dioksidasikan menjadi kromat dengan beberapa cara. A. Menambahkan natrium hidroksida berlebihan kepada garam kromium 3 diikuti dengan beberapa mililiter hidrogen peroksida 6%. B. Hidrogen peroksida dapat diganti dengan sedikit natrium perborat padat NaBO3 4H2O dalam eksperimen. C. Oksidasi dapat dilakukan dengan air brom dalam larutan basah, misalnya dengan hipobromit. D. Dalam larutan asam ion kromium 3 dapat dioksidasikan oleh kalium atau amonium peroksodisulfat 2Cr3+ ditambah 3S2O82- ditambah 8H2O menjadi 2CrO42- ditambah 16H+ ditambah 6SO42-. Yang kedelapan, identifikasi kromium setelah oksidasi menjadi kromat. Salah satu metodenya: A. Uji barium klorida, terbentuk endapan kuning barium kromat. B. Uji kromium pentoksida, terbentuk pewarnaan biru. C. Uji dikenil karbazida, menghasilkan warna lembayung. D. Uji asam kromotropat, menghasilkan warna merah. Yang kesembilan, uji kering. A. Uji pipa tiup, menghasilkan massa yang hijau
dan tak dapat dileburkan, yaitu kromium 3 oksida Cr2O3. B. Uji manik boraks, manik berwarna hijau. C. Peleburan dengan natrium karbonat dan kalium nitrat dalam cincin kecil atau loop, kawat platinum atau di atas lembaran platinum atau di atas tutup krus nikel, mengakibatkan terbentuknya massa kromat alkali yang kuning. D. Besi Fe besi 3. Reaksi ion besi 3, pakailah larutan 0,5 m dari besi 3 klorida FeCl3 6H2O. Larutan harus berwarna kuning jernih. Jika larutan berubah menjadi coklat karena hidrolisis, harus ditambah beberapa tetes asam klorida. Yang pertama, larutan amonia. Endapan coklat merah seperti gelatin dari besi 3 hidroksida Fe3+ tambah 3NH3 tambah 3H2O menjadi FeOH3 tambah 3NH4+. 2. Larutan natrium hidroksida. Endapan coklat kemerahan besi 3 hidroksida Fe3+ tambah 3OH- menjadi FeOH3. E. Kobalt. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu seperti baja dan bersifat sedikit magnetis yang melebur pada 1904 derajat Celcius. Logam ini mudah melarut dalam asam-asam mineral encer seperti CO tambah 2H+ menjadi CO2+ tambah H2. Reaksi kobalt 2 dapat dipelajari dengan 1. Larutan natrium hidroksida dalam keadaan dingin mengendap suatu garam basa berwarna biru, yaitu CO2+ tambah OH- tambah NO3- menjadi COOH-NO3. 2. Larutan amonia. Jika tak terdapat garam-garam amonium, sedikit amonia akan mengendapkan garam basa. 3. Larutan amonium sulfida. Endapan hitam kobalt 2 sulfida dan larutan netral atau basa CO2+ tambah S2- menjadi COS. 4. Larutan kalium sianida atau racun. Endapan coklat kemerahan kobalt 2 sianida CO2+ tambah 2CN- menjadi COCN2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksal Jamil Musti, BP 2016-0052 dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang mangan. Mangan adalah logam putih abu-abu yang penampilannya serupa besi, melebur pada kira-kira 1250 derajat Celcius. Ia bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen menjadi Mn tambah 2H2O menjadi MnOH2 tambah H2. Baiklah, materi selanjutnya kita memasuki ke reaksi-reaksi ion mangan 2. Yang pertama ada larutan natrium hidroksida yang menjadi endapan mangan 2 hidroksida yang mula-mula berwarna putih. Dan kedua, larutan amonia pengendapan mangan 2 hidroksida yang semula putih. Dan ketiga, larutan amonium sulfida menjadi endapan merah jambu mangan 2 sulfida. Dan keempat, larutan natrium fosfat menjadi endapan merah jambu mangan amonium fosfat. Dan kelima, timbel oksida dan asam nitrat pekat apabila menghasilkan warna merah lambayung namanya atau ungu yang ditimbulkan oleh pemanganat. Sekian penjelasan tentang mangan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada nikel. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel memiliki titik lebur 1455 derajat Celcius. Nikel memiliki sifat yang keras. Nikel termasuk logam transisi. Berikut reaksi-reaksi ion nikel. Dan terakhir ada zinc. Zinc adalah logam putih kebiruan. Zinc mudah ditempa. Zinc melebur pada 410 derajat Celcius dan melebur pada 906 derajat Celcius.